Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 13. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Tuhan membuat kata-katanya setajam pedang dan ia menjadikannya seperti anak panah yang terasah dan menyimpannya dalam tabung. Ia memanggil nabi sejak sebelum lahirnya dan memberi tugas kepada nabi untuk memulihkan bangsa Israel. Paragraf yang kedua ayat 8-13. Tuhan janji kepada orang yang hina, yang dijijikkan bangsa-bangsa, dan kepada hamba penguasa-penguasa. Kamu kulindungi dan kujaga, dan kujadikan perjanjian bagi bangsa-bangsa. Kupulihkan negeri yang sunyi sepi menjadi tanah pusaka yang didiami. Jadi kesimpulannya, Nabi mengaku bahwa ia membuat kata-katanya setajam pedang dan ia menjadikannya seperti anak panah yang terasah dan menyimpannya dalam tabung. Pernah Nabi tidak mengerti tentang rencana Tuhan, jadi dia pernah berkata, "Jeripayahku percuma, ku habiskan tenagaku dengan sia-sia." Tetapi Tuhan memanggil nabi sejak sebelum lahirnya dan memberi tugas kepada nabi untuk memulihkan bangsa Israel. Pada waktu Tuhan berkenan, ia berfirman bahwa pada hari Tuhan menyelamatkan, ia menolong kita. Tuhan janji kepada orang yang dihina, yang dijijikkan bangsa-bangsa, dan kepada hamba penguasa-penguasa. Kamu kulindungi dan kujaga, dan kujadikan perjanjian bagi bangsa-bangsa. Kupulihkan negeri yang sunyi sepi menjadi tanah pusaka yang didiami. Mereka tidak lagi akan menjadi haus atau lapar, dan tak akan ditimpa terik matahari di padang gurun. Mereka akan dibimbing ke sumber air yang tidak habiskan sampai kekal, dan orang-orang akan datang dari jauh, dari utara dan dari barat untuk bersorak-sorai Tuhan yang menghibur umatnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan membuat kata-katanya setajam pedang dan ia menjadikannya seperti anak panah yang terasah dan menyimpannya dalam tabung. Kedua, Tuhan memanggil nabi sejak sebelum lahirnya dan memberi tugas kepada nabi untuk memulihkan bangsa Israel. Ketiga, pada waktu Tuhan berkenan, ia berfirman bahwa pada hari Tuhan menyelamatkan, ia menolong kita. Tuhan janji kepada orang yang dihina, yang dijijikkan bangsa-bangsa, dan kepada hamba penguasa-penguasa. Kamu kulindungi dan kujaga, dan kujadikan perjanjian bagi bangsa-bangsa. Kupulihkan negeri yang sunyi sepi menjadi tanah pusaka yang didiami. Keempat, Tuhan penyayang mereka, akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Nabi pernah berkata, "Jeripayahku percuma, ku habiskan tenagaku dengan sia-sia." Namun tidak begitu ya. Kedua, umatnya tidak lagi akan menjadi haus atau lapar dan tak akan ditimpa terik matahari di padang gurun. Mereka akan dibimbing ke sumber air yang tidak habiskan sampai kekal. Ketiga, orang-orang akan datang dari jauh, dari utara dan dari barat untuk bersorak-sorai Tuhan yang menghibur umatnya. Keempat, penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Penyayangnya Tuhan dan Yesus Kristus, dia juga gembala yang baik. Aplikasinya. Pertama, jangan berhenti pelayanan sekalipun kelihatannya sia-sia. Ya memang kelihatannya sia-sia, namun pasti akan berhasil di dalam Tuhan. Bukan sekarang, namun pasti akan berhasil di dekat waktunya. Kedua, mengikuti bimbingan Tuhan dengan percaya bahwa Ia akan mencukupi kita dan akan membimbing ke air yang tenang. Ketiga, memberitakan nama Yesus karena Tuhan telah janji
akan orang-orang datang dari jauh, dari utara dan dari barat untuk bersorak-sorai Tuhan. Memang mereka sendiri pun juga akan datang, namun kita juga bertanggung jawabnya untuk memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Sehingga PR prakteknya, jangan berhenti pelayanan sekalipun tidak kelihatannya hasil. Tetap membimbing jemaat dengan firman dan tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus supaya mereka datang kepada Tuhan untuk bersorak-sorai. Hari ini juga kita harus menanggung jawab tentang semua kewajiban kita. Demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.